Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu ya, ngebahas kakak ipar saya, terus ngebahas keluarga saya, terus sekarang ngebahas pengacara Bang Hotman. Ada yang kurang nih Bu, itu ngebahas saya. Coba katakan ya, anak konglomerat, anak pejabat, coba bisa nggak Anda itu seorang kuliah semester 3, bisa nggak membedakan antara Widya akan membongkar drakor keluarga mantu dengan bulian? Atau bapak mama mantunya bohong. Dan semua netizen ini saya minta agar pernikahan kakak ipar Anda 2018 lalu itu di-up semua. Semoga bocor semua. Ada seseorang Peggy Setiawan di antara keluarga kalian yang mengiringi kakak ipar Anda dalam pernikahan. Guys, kasus Vina Cirebon di sini Ibu Widya menantang balik anak dari mantan wakil bupati yang sempat menantang Ibu Widya. Berikut informasinya. Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu ya, ngebahas kakak ipar saya, terus ngebahas keluarga saya, terus sekarang ngebahas pengacara Bang Hotman. Ada yang kurang nih Bu, itu ngebahas saya. Kemarin kan udah ngebully kakak ipar saya, sekarang bulilah saya. Jadi nggak perlu yang namanya ngebully kakak ipar saya, keluarga saya, karena mereka belum tentu kuat buat saya. Lebih baik karena Ibu butuh konten, udah ngebully saya aja, giring opini masyarakat ke saya, oke? Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Lah, katanya, katanya Peggy Setiawan, bukannya emasnya si Rama dia. Kan dia kan anaknya Pak Cecep katanya. Cecep mantan supir bapak kan? Ya kan? Boleh saja bohongi publik, tapi tidak kedua mata saya. Oke? Tidak dengan Allah di atas, subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kan Rama bikin konten kemarin katanya Ibu Widya ngebully kakak ipar saya. Sayang banget sama kakak ipar. Apa karena kakak iparnya udah membelikan motor, minta sama mama untuk dibelikan motor karena adeknya belum bisa pakai motor kan? Ya enggak Rama ya? Ya, kata Rama, silakan Mbak Widya bully Mas Rama, ya Rama, ya, dengan Mas Peggy Setiawan, ya. Di situ ada yang bicara suara kakak ipar kan yang mandu kan? Iya tah? Ya enggak? Boleh saja kalian bohongi publik, klarifikasi sana, klarifikasi sini, tapi tidak dengan kedua mata saya. Tidak bisa. Kekuatan saya hanya Allah. Sebentar lagi. Bulan ini, bulan Juni ini akan terkuat semua, oke? Jadi nggak usah banyak-banyak klarifikasi. Nanti kalau salah keceplosan diupload orang bilang itu editan. Dan satu lagi buat Rama, bedakan mana orang yang mengangkat kebenaran, mana orang yang pencari kebenaran, mana orang yang pencari keadilan, mana orang yang membuli kakak iparnya. Karena keluarga Anda telah mengancam saya. Karena saya mengungkap kebenaran, jalan kebenaran ini akan terungkap. Dan satu lagi, pengacara-pengacara kalian itu udah yang namanya indikasi intimidasi saya. Dan kakak ipar Anda itu udah indikasi seluruh keluarga kalian itu untuk mengancam saya. Ya kan? Itu ancaman buat saya. Ya kan? Kalau ada sayembara orang yang mau nanyakan Widya hanya 10 juta, berapa Anda bayar Pak Cecep supir kalian itu dulu?
Berapa Anda sekeluarga membayar yang namanya Pak RT untuk menyembunyikan anak Pak RT pada kalian kumpul-kumpul waktu itu? Berapa besar Anda semua membayar yang namanya skenario motor pinjam, kemudian yang namanya pengacara itu? Berapa besar Anda semua? Masa hanya menangkap Widya saja cuma 10 juta? Kalian mampu bayar pengacara kondang yang harganya miliaran? Ya tak? Bisa nggak membedakan antara pengangkat kebenaran, menelisik keluarga kalian itu dengan membuli? Bisa nggak? Saya bukan membuli. Saya akan membongkar fakta-fakta sebenarnya. Dan semua netizen ini saya minta agar pernikahan kakak ipar Anda 2018 lalu itu di-up semua. Semoga bocor semua. Ada seseorang Peggy Setiawan di antara keluarga kalian yang mengiringi kakak ipar Anda dalam pernikahan. Oke? Apakah ucapan saya ini membuli Anda? Atau ucapan saya ini untuk membela kebenaran, mengungkap drakor keluarga kalian? Bisa nggak Anda itu membedakannya? Coba katakan, ya. Anak konglomerat, anak pejabat, coba bisa nggak Anda itu seorang kuliah semester 3, bisa nggak membedakan antara Widya akan membongkar drakor keluarga mantu dengan bulian? Bisa nggak? Anda itu sekolah udah semester 3, bukan anak kecil baru disunat kemarin, bukan. Ya, coba perhatikan semua netizen udah mendapatkan yang namanya video-video pada saat kakak ipar Anda itu menikah 2018 lalu. Oke? Semoga Anda semua masih bisa tidur nyenyak. Boleh saja kalian membohongi publik, tapi tidak dengan kedua mata saya dan dunia saya. Ya guys, jadi Ibu Widya menanggapi dan menjawab dari anak mantan wakil bupati, di mana Ibu Widya kenapa sampai muncul, namun itu bukan bulian, tapi ingin membuka kebenaran dan keadilan untuk para korban. Namun karena Ibu Widya sudah dipantau dan merasa terancam, jadi makanya dia berspeak up dan bersuara dalam membantu terbukanya kasus ini. Dan juga dengan hal tersebut Ibu Widya membeberkan lagi dan membongkar kembali bahwasanya tadi Ibu Widya mengatakan Pak Cecep yang sebelumnya dianggap orang tua dari Peggy Setiawan di Cianjur, ternyata barusan Ibu Widya mengatakan Pak Cecep itu bukan orang tua Peggy yang asli, namun Pak Cecep adalah supir dari mantan wakil Bupati Cirebon guys. Jadi hanya seorang supir. Ibu Widya memberikan clue dan petunjuk kepada kita semua, dan juga tentang pernikahan menantu wakil Bupati ini, yang mana ternyata ada Peggy Setiawan di tengah-tengah pernikahan dari menantu mantan wakil bupati. Guys, di sini juga Ibu Widya meminta kepada anak wakil bupati yang cowok ini, apakah dia tidak bisa membedakan mana yang disebut bulian dan mana yang disebut membuka kebenaran dan mencari kebenaran seperti itu. Selain itu, Ibu Widya juga tadi menanggapi dan kesal, merasa geram karena ada sayembara untuk mencari dirinya dengan upah 10 juta. Dan di sini dia mengingatkan kembali, apakah hanya dengan dibilang 10 juta untuk mencari saya seperti itu, padahal untuk menyewa pengacara kondang saja itu sampai miliaran, belum lagi menutup mulut Pak RT dan yang lain-lainnya seperti itu. Salah satu dari 5 anak Bupati Cirebon ini tidak tahu membawa motor, weh. Menurut keterangan menantu dan menurut keterangan mamanya dan semua keluarga, kalau salah satu dari 5 anak bupati ini nggak bisa bawa motor dari mulai lahir. Ini ku kasih tahu sama kalian, 2024 ini 98% semuanya anak SMP ke atas, di atas 12 tahun, semuanya bisa bawa motor. Kalaupun mereka tidak bisa bawa motor, berarti anaknya idiot atau bapak mama mantunya bohong. Bisa motor usia berapa? Kalau bisa motor itu karena dari
kecil ya di sini naik motor. Ini keluarga bupati, semua mantu dan semua pamannya klarifikasi kalau keluarganya ini nggak terlibat untuk kasus si Pina dan si Eki yang sudah dipiralkan di Indonesia Raya tercinta ini. Dan mereka katakan kalau mereka anak-anaknya ini tidak ada satupun yang tahu kasus si Pina waktu dia itu dihabisi oleh geng motor. Dia Bupati Cirebon, istrinya juga wakil Bupati Cirebon, dan juga dia mantan jenderal. Bisa dia satu keluarga nggak tahu waktu ada kasus Pina ini, dan dia katakan karena adanya berita viral ini makanya dia tahu, dan semuanya mamak-mamaknya, pamannya, menantu-menantunya klarifikasi kalau mereka semua tidak ada terlibat. Kalau Peggy yang sudah hilang nggak menjadi bagian keluarganya, udah dipungut orang lain, weh. Akhirnya masyarakat, semua netizen, yang pintar-pintar kali, ngerti dan sadar kalau semua klarifikasi mereka itu semuanya bohong, nggak ada yang benar. Ya guys, jadi warganet ini bereaksi dan menanggapi perihal anak dari mantan wakil bupati yang memberikan statement bahwasanya dia itu tidak bisa bawa motor dan juga tidak boleh membawa motor oleh orang tuanya. Namun karena sudah beredarnya video, ada anak mantan wakil bupati yang ternyata bisa mengendarai motor, dan dengan gampangnya mengendarai motor tersebut, akhirnya netizen atau warganet ini geram dan ingin menunjukkan bahwasanya banyak bohongan dalam ucapan dari mantan wakil bupati tersebut. Dan juga warganet ini mengatakan tidak ada zaman sekarang ya umur 12 tahun ke atas yang tidak bisa bawa motor seperti itu. Apalagi background keluarganya adalah keluarga pejabat yang tidak mungkin rasanya tidak punya motor dan tidak bisa mengendarai motor seperti itu. Buat netizen semua dan untuk keluarga mantu ya, netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa data, merekayasa yang namanya saksi kala itu, Pak. Tapi tidak boleh bohongi saya. Ya kan? Dengar Pak dan netizen semua ya, saya harap mohon doa dari kalian agar bulan ini bisa terkuak kasus Vina ini, agar tidak menimbulkan kasus ini orang yang berlagak senior, orang yang berlagak pintar, orang yang berlagak pengacara hebat di situ merasa dirinya paling sombong di negara ini. Saya akan buktikan itu. Lalu apa pertanyaan saya untuk orang yang bikin sayembara 150 juta dan orang yang udah mengintimidasi saya? Jika kasus ini terkuak bulan ini, saya ulangi, jika kasus ini terkuak bulan ini, saya harap Ibtu Rudiana itulah kuncinya, satu-satunya. Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Ya guys, jadi di sini Ibu Widya kembali mengungkap fakta baru bahwasanya dia berharap bulan Juni ini semua masalah kasus Vina Cirebon terungkap, semua pelaku juga ditangkap, dan ternyata menurut Ibu Widya ini otak atau pelakunya juga salah satunya adalah bapak dari almarhum Eki guys. Dia yang tahu semua, dia juga yang membuat skenario seperti saat ini, sehingga masalah ini, kasus ini belum tuntas-tuntas juga seperti itu. Dan juga guys, kalau memang benar adanya, mari kita doakan semoga dengan
informasi yang digenggam atau dibawa oleh Ibu Widya ini bisa menerangkan kasus ini dan menyelesaikan kasus ini juga. Kita minta juga kepada Ibu Widya semoga bisa menjadi saksi untuk terbukanya kasus ini kembali, sehingga yang benar-benar terlibat namun sampai saat ini belum ditemukan dan ditangkap, semoga segera diusut tuntas dan ditangkap sesuai dengan perbuatan dilakukan. Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat berita tersebut? Silahkan komentar dan tanggapi di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.